Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini ada yang masuk? Siapa? Ella. Ellanya masuk. Saya masuk. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Ada yang tahu ini kita belajar tentang apa? Sangat. Di atas ini kita akan belajar sangat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada tiga nih. Kalian setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan untuk menganalisis kasus untuk menentukan penerima zakat sesuai syariat Islam, juga menentukan golongan mustahik zakat dan menyampaikan hasil analisis kalian dari diskusi di depan kelas. Nah, indikator keberhasilannya itu adalah kalian mampu menentukan apakah seseorang itu berhak menerima zakat, menentukan golongan mustahik dengan zakat dengan tepat, dan juga menjelaskan alasannya berdasarkan ketentuan syariat Islam. Nah, nanti asurannya adalah nilai dari quiz dan juga dari diskusi kelompok kalian. Kita ada motivasi nih. Dengan zakat, kita tidak hanya memahami kewajiban dalam Islam, tapi juga belajar memiliki rasa peduli dan juga membantu bersama-sama. Karena apa? Zakat itu juga bisa selain bermanfaat untuk diri kita sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Menurut kalian nih, apakah setiap orang yang terlihat miskin itu pasti berhak menerima zakat? Enggak, kenapa? Betul sekali. Nah, kalau kalian menjadi panitia zakat dan juga dananya minim nih, cuma terbatas, bagaimana cara menentukan siapa yang paling berhak untuk menerima zakat? Dilihat dari prioritasnya. Sebelum Ibu memulai penjelasan, Ibu ingin memberi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti kalian mengambil setiap kelompok kan 2 orang, 1, 2, 3. Kalian mengambil 2 kasus dalam mystery box ini. Terus kalian diskusikan selama Ibu sembari Ibu menjelaskan materi. Coba. Nanti sembari Ibu jelaskan, kalian analisis itu studi kasus yang Ibu berikan. Sekarang kita ke materi. Zakat itu apa sih? Zakat itu artinya tumbuh, suci, berkembang. Nah, sedangkan menurut istilah, zakat itu adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu, yang diambil dari harta tertentu untuk dibagikan kepada golongan tertentu juga. Gitu ya. Nah, hukum zakat itu wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Dan ini ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 103 dan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, jadi zakat itu adalah apa ya? Iya, betul sekali. Nah, selain sebagai bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah, zakat itu juga memiliki nilai sosial, yaitu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Gitu ya. Nah, mustahik zakat itu apa? Orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Zakat itu zakat. Golongan mustahik zakat itu ada 8. Ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, fikir, sahat, gharib, fisabilillah, dan ibnu sabil. Fakir itu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan juga harta, sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin itu dia punya pekerjaan tapi hasilnya itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan
Allah, misalnya guru, kiai dan lain-lain. Nah, Ibnu Sabil itu adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang dibenarkan syariat. Ya. Nah, ada orang-orang yang tidak berhak menerima zakat nih, yaitu orang kaya karena dia adalah muzafi. Muzafi itu orang yang berkewajiban untuk membayar zakat, jadi dia tidak bisa menerima zakat. Nah, terus orang yang kedua itu adalah keturunan Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Karena apa? Karena ada hadis yang meriwayatkan kalau keturunan Rasulullah itu haram untuk menerima zakat. Kemudian orang yang non-muslim, selain muslim itu tidak berhak menerima zakat. Terus setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzafi, contohnya seperti istrinya, orang tuanya, gitu ya. Terus budak itu budak yang bukan dalam usaha untuk memerdekakan dirinya ya, itu adalah budak yang kalau dia menerima zakat, maka harta zakatnya itu kan akan balik ke tuannya. Jadi itu dia orangnya yang tidak menerima zakat. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan apa? Tidak ada. Sini ada hikmah zakat. Yang pertama itu membersihkan harta dari dan jiwa dari sifat pikir, membantu meringankan beban orang tua yang membutuhkan, lalu menumbuhkan rasa peduli dan kasih sayang terhadap sesama, dan juga mempererat persaudaraan antar umat Islam dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Karena dalam menjalankan zakat kita bisa melihat kondisi-kondisi di lingkungan sekitar kita, apakah orang-orang yang di lingkungan kita itu dalam mencari uang untuk makan itu susah atau tidak. Kita juga bisa menumbuhkan rasa empati ya. Oke anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk berdiskusi dari LKPD yang tadi Ibu bagikan. Ibu beri waktu 2 menit ya. Nanti perwakilan dari kalian maju ya. Cukup nanti yang dipaparkan satu sertifikat saja untuk menyingkat waktu. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Untuk kelompok 1 silakan. Pak Budi memiliki utang karena biaya operasi anaknya penghasilannya kecil sehingga belum mampu melunasi utang tersebut. Dia termasuk Benar nggak anak-anak? Buat itu tadi apa ya? orang yang memiliki utang. Betul sekali. Terima kasih Mbak Najwa. Kelompok 2 Mbak. Pak Herman sudah berusia lanjut. Dia tidak memiliki pekerjaan, mengalami sederhana dan untuk makan sehari-hari sering bergantung pada bantu atau tetangga. Dia termasuk fakir. Betul sekali Karena punya pekerjaan tapi tidak memiliki pekerjaan. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih. Oke, jadi kita dapat studi kasus Pak Hasan memiliki sawah luas, tapi seluruh hasil panennya itu gagal akibat banjir sehingga keluarganya kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Nah, apakah itu termasuk fakir atau miskin? Miskin? Ya, miskin karena Pak Hasan masih memiliki aset. Iya, asetnya berupa apa ya? Sawah. Betul sekali. Terima kasih kelompok 3. Oke, anak-anak sudah paham semuanya? Sekarang waktunya untuk kuis sambil bermain. Kalau kalian bisa scan ini bisa. Ibu dalam uji
ya Itu sama. ada pilihan benar salah, ada juga pilihan benar. Kumpulkan kok. Iya, bukan. Ini kok sama sih? Ini makanya. Oh, ini benar Iya, salah. itu salah. Ada yang kesulitan? Itu soalnya ada di belakang ya. Ini salah terus. Kalau jadi boleh terima. Enggak dong. Oh, maaf jawabannya. Tuh tingginya udah 10. 10 sih. Mama 5 kali yang minimal. Sudah semua. Kalau memang ada adanya nggak Bu? Gak punya kan. Mana lagi dia mau sudah. Sudah, stay ya. Kita bisa mati adikku ya. Enggak ada apa-apa yang Iya bisa jadi. sudah ya, ibu aja ya. Udah kok. Siapa nih yang di mana? Tim biru. Ye, aku. Sudah dapat skor 14. Sudah semua. Iya kan, gue pada. Seru gak anak-anak? Seru. Ini ada. Iya nggak ada. Ini makanya. Oh, ini benar Iya, salah. ini benar salah. Ada yang kesulitan? Itu soalnya ada 8 ya, anak-anak. Ini salah terus. Kalau jadi boleh nerima. Enggak dong. Oh, maaf jawabannya. Tuh tim biru udah 10. 10 sih. Kamu 5 kali yang minimal. Sudah semua. Kalau memang ada adanya nggak Bu? Gak punya kan? Mana lagi udah mau sudah. Sudah, saya. Kita bisa mati adikku ya. Enggak ada apa-apa yang boleh. Iya bisa jadi. Sudah ya, ibu aja ya. Udah kok. Siapa nih yang gimana? Tim biru. Ye, aku. Sudah dapat skor 14. Sudah semua. Iya kan, gue pada. Seru gak anak-anak? Seru. Ini nggak ada. Iya nggak ada. Wah, Nanti beli sendiri. Wah, salib Paham? Uangku melemah. Tinggal 12.000. Tuh, ini biasa. Apa nilai yang kalian pelajari hari ini sebagai calon penyalur zakat? Kalau Nggak semua orang itu wajib menerima Zakat. Ada orang yang tidak berhak juga tadi. Nah, mari kita simpulkan bersama. Coba dibaca bareng-bareng yuk. Zakat